Ya, saya ingin tanya ya, apakah sudah ada yang pertemuan, sudah ada yang meet ya di kelas tak gitu. Misalnya saya Pak sudah meet minggu nanti, meetnya Pak minggu ini, minggu depan Pak, 2 minggu depan, sudah ada ya? Belum ada, Pak. Sudah ada, Pak. Oh sudah ada, alhamdulillah berarti ada. Mata kuliah apa itu cepat ya? Minggu depan, Pak. Oh minggu depan berarti sama-sama saya gitu. Mata kuliahnya siapa ya? Mata kuliah apa gitu? Maksudnya siapa dosennya? Cepat ya. Bisa Mitoro. Oh Ibu Nisa gitu. Ada nggak yang baru 1 kali masuk gitu? Yang 2 kali masuk masih ada ya? Kalau nggak salah gitu ya. Ini masih Kak, ini masih apa deh? Ya oke, tinggal di bawahnya ini. Oke, tinggal sedikit lagi. Iya oke, mantap. Ya sebelum kita masuk metode transportasi, kalau nggak salah kemarin saya kan pegang riset operasi itu kelas A dan kelas B, C dengan D itu kalau nggak salah Pak gitu ya. Kemarin saya sempat ada gitu ya, pada saat mengajar ya, saya hanya mau tahu mata kuliah apa yang dia pegang kan. Ternyata itu riset operasi kelas C dengan kelas D. Terus materinya ya, minggu lalu itu materinya ternyata mereka di kelas C dan di kelas D itu mereka masih membahas tentang ini ya, masih membahas tentang sebelum masuk metode grafik itu. Masih membahas tentang itu. Jadi metode grafik itu belum masuk. Ya, metode grafik itu belum masuk. Mereka kemarin sempat ini ya membahas tentang apa yang kayu ya, kayu apa ya itu? Kayu ini ya, kayu pinus apa yang kemarin ya. Kita belum masuk metode grafik. Ternyata mereka baru masuk tentang modelnya ya. Mengubah dari pertidaksamaan menjadi persamaan seperti itu ya. Aduh mungkin karena ada kesibukan barangkali ya. Aduh kalau saya bilang, kalau saya Pak sudah mau masuk transportasi ini Pak, aduh kita belum masuk di bab, mereka masih masuk bab 1 ini, aduh ya. Oke lah, saya kira tidak ada masalah gitu ya. Ya takutnya kalau sekarang masih di bab 1, ya pikirnya jangan sampai nggak sampai di metode akhir gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut, Eka dan kawan-kawan didengar di suaraku ini atau bagaimana? Dengar Pak? Dengar, Pak. Yes. Dengar, Pak. Dengar ya, jelas Ji atau tidak ini? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kata transportasi. Ya, pernah nggak dengar kata transportasi? Akmal. Menurut Akmal, transportasi itu apa gitu? Iya, harus paham dulu. Iya, Pak. Iya, silakan. Transportasi adalah salah satu media yang berupa jasa yang Saya kira itu alat. Beda itu alat transportasi dengan transportasi. Kalau menurut saya, kalau alat transportasi ya apa ya? Mungkin ini transportasi pada umumnya apa gitu, supaya teman-temannya tahu oh transportasi begini. Misalnya contoh Akmal ya, suara saya Akmal bisa didengar ya. Nah, misalnya saya di Popalia sekarang. Sebentar jam 1 di Kolaka gitu. Berarti transportasi itu apa? Ya, itu adalah Akmal. perpindahan. Ya betul. Perpindahan manusia. Ya kayak apa filmnya Naruto ya, cepat sekali pindah ke sana lagi ya transportasi. Ya, Pak, bukan Pak perpindahan Pak. Misalnya ini menurut siapa ya? Ya kita santai-santaikan ya saja, ndak usah terlalu tegang ya, ini materi nggak susah kok. Ya kecuali kalau dosennya ngajar killer gitu, dosennya ngajar harus ini harus itu, ya bagaimana caranya mahasiswa bisa menangkap gitu ya. Misalnya Romi, Pak bukan perpindahan, yang saya tahu transportasi itu Pak perubahan bentuk, kayaknya itu transformasi ya, seperti itu ya.
Ya, transportasi di sini adalah apa? Ya, secara umum tadi sudah jelas bahwa transportasi secara umum ya biasanya kalau kita bawa ke dalam konteks bahasa ya, ini kita belum bahas ke dalam konteks riset, tetapi kita bahasnya dalam konteks bahasa gitu, bahwa memang transportasi di sini adalah perpindahan, ya, perpindahan bukan cuma manusia, ya, apapun bisa pindah gitu, tetapi kan yang dimaksud pindah di sini bukan benda yang pindah sendiri ya, yang pindah kan Pak setan gitu Pak ya. Berarti transportasinya setan Pak. Berarti alat transportasinya barang pindah sendiri nih setan. Bukan ya. Jadi perpindahan yang dimaksud di sini perpindahan bisa dari manusianya, bisa juga dari konteks barang gitu. Tetapi yang memindahkan si manusianya. Barang berpindah misalnya dari kota A ke kota B, tidak mungkin kan jalan sendiri. Pasti sih manusia itu yang memindahkan seperti itu. Itulah transportasi. Tetapi teknik memindahkannya di sini karena menggunakan transportasi, ya tidak mungkin saya mau jalan sendiri. Ya, jenis transportasi di Indonesia, naik motor, naik mobil, naik kuda misalnya, jalan kaki. Pertanyaan saya, jalan kaki alat transportasi kayak itu jalan kaki, alat Pak, karena kaki saya pakai. Ya jalan nih dari Tanggetare ke Kolakat kalau tidak meletus itu betis. Ya seperti itu ya. Jadi itu ya transportasi kita memahami berarti perpindahan ya, perpindahan barang ya kalau kita hubungkan dengan konteks ini umum, kalau kita hubungkan dengan konteks industri, kita hubungkan dengan konteks ekonomi atau konteks dari arah ke perusahaan seperti itu berarti perpindahan ya, perpindahan barang gitu, perpindahan barang dari tempat satu ke tempat yang lain seperti itu. Tetapi di sini lagi-lagi kita menggunakan sistem memaksimumkan seperti itu. Kita menggunakan sistem memaksimumkan. Bagaimana caranya saya pindahkan, saya antar ini barang, sedikit biaya saya pakai, keluarkan, tetapi misalnya seperti ini ya, tetapi maksudnya sedikit biaya saya gunakan, saya sampai juga jauh lebih cepat begitu, optimum ya. Kan begini kan kita ke Kolaka kan dari Tanggetara banyak ya, ada melalui jalur ini, jalur B, jalur C, jalur D, jalur E, sampai banyak jalur gitu. Tetapi kan semua jalur oke lah bisa dikatakan Pianowi di Kampung Bajo menghadap ke laut atau mana? Seperti itu ya. Oke, di sini sebelum kita membahas tentang barat laut ya, metode bukan cuma barat laut, banyak sih metode yang lain ya. Kita terlebih dahulu harus memahami konteks transportasi di sini. Jadi transportasi di sini terbagi atas beberapa visible, terbagi atas beberapa metode. Ada yang dikenal dengan metode standar, ya metode biasa, dan ada yang dikenal dengan metode lanjutan. Pak,
Pak, kenapa harus ada lanjutan? Kalau biasa ya bagus, Pak. Pertanyaannya kan seperti ini. Ya, tidak mungkin ada lanjutan kalau bagus itu yang biasa, seperti itu. Seperti itu. Pak, kenapa harus ada metode lanjutan dari transportasi ini, Pak? Karena metode standar, metode biasa itu tidak mampu menyelesaikan secara optimum. Ya, tidak mampu menyelesaikan secara yang mungkin kategorinya sudah ribet, seperti sudah cakupannya itu sudah tinggi analisanya. Seperti itu. Maka metode lanjutanlah yang cocok digunakan. Contoh, metode lanjutan apa Pak nanti yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan metode transportasi ini? Banyak. Yang pertama, ada yang dikenal dengan metode stepping stone. Ya, ada yang dikenal dengan metode kalau tidak salah aproksimasi Vogel, dan ada metode modified distribution, distribusi modifikasi. Ya, seperti itu. Ya, nantilah akan kita, sepertinya ini materi menarik ya. Sebenarnya ini menarik sekali ya, karena nanti kita menggunakan teori graf, kita start dari ya, di sini silakan dibaca ya, di situ ini jelas betul ya. Dibaca ya, ada pendahuluan. Ya, misalnya masalah transportasi merupakan masalah yang sering dihadapi dalam pendistribusian barang, ya, pengantaran barang ya. Ya, kan tidak mau, Eka pasti tidak mau rugi kan, atau Kiki tidak mau rugi kalau Kiki atau Eka punya perusahaan seperti itu ya, perusahaan apa misalnya distributor barang gitu. Ya, tidak mungkin mau rugi, masa cuma masa pergi ke tempat jauh hanya bawa barang sedikit gitu, pulang balik gitu, rugi kan, rugi. Atau misalnya full tapi rute yang dia pakai rute liku-liku gitu, selain menghabiskan waktu lama juga menghabiskan ongkos di jalan. Pak, maksudnya Pak menghabiskan ongkos, ya jelas yang supirnya itu pasti dikasih makan ya, dari 1 hari jadi 2 hari, harusnya tidak bermalam di penginapan, dikasih bermalam lagi, ya bisa-bisa bangkrut ini perusahaan seperti itu ya. Di sini pendistribusian barang, misalkan ada M buah gudang M ya, misalnya M itu banyaknya ya, ada beberapa gudang gitu ya, yang memiliki masing-masing A1 sampai dengan berapa gitu ya buah barang yang sama. Barang tersebut hendak dikirim ke sebuah toko, ke beberapa toko tujuan yang masing-masing membutuhkan sekian ya, sekian B1, B2 dan titik-titik BN buah barang. Nah, sebenarnya di sini kita bisa mencari rute yang paling optimum, rute yang paling optimal supaya pertama bisa memaksimumkan waktu gitu ya, cepat dan murah gitu, seperti itu. Pak, kalau mau murah Pak pakai kantor pos Pak, jangan pakai JNT. Murah itu Pak, tapi lama sampai gitu kan. Makanya di sini ya kita mau cari ya, kita maunya ya inilah kita. Ya, kita maunya cepatnya sekelas JNT ya atau JNE. Tapi dari segi pembayaran kita maunya sekelas kantor pos. Sudah ini nih kita ya. Oke, silakan dilihat Eka contoh 51 deh. Ya, lewat ya, oke. Baca, bolehlah dibaca di situ ya. Misalkan TV. Misalkan TV yang diproduksi disimpan di 3 gudang, yaitu misalnya di sini ya, misalkan televisi yang sudah diproduksi itu disimpan di 3 gudang. Nah, 3 gudang di sini itu beda apa namanya, beda provinsi gitu ya, atau beda kota. Yang satu ada di Jakarta gitu, yang satu ada di Semarang, dan yang satu ada di Surabaya gitu ya. Nah, di sini yang masing-masing memiliki daya tampung. Ya, berarti sudah jelas bahwa gudang yang ada di Jakarta itu maksimal menampung televisi itu hanya 150 unit gitu ya. Sedangkan di Semarang
ya itu menampung 200 unit gitu. Dan yang Surabaya hanya bisa menampung 100 unit gitu. Nah, ternyata TV tersebut itu akan dikirim. Ya, tolong diperhatikan ini kalau kita sudah pahami soalnya ini enak ya. TV tersebut ingin ya kita kirim ke 3 distributor. Ya. Kita mau kirim ini ya, kita mau kirim ke ke toko ya, ke distributornya kita, langganannya Eka sama Kiki. Misalnya Kiki dengan Eka itu ya punya ini ya, punya gudang, punya apa ya, yang artinya dia langsung pasok dari luar negeri apa gitu ya. Jadi ingin ini ya, ibaratnya ini untuk kampas gitu ya, ingin mendistribusikan ya, atau mengecer gitu ya, mendistribusikan TV-nya ini ke kota Bandung gitu ya, Jogja dan juga Malang ya. Dari 3 gudang, yang mana gudangnya ini beda kota, terus mau didistribusi atau mau diantar barangnya ini justru ke 3 kota yang berbeda gitu, seperti itu ya. Di sini titik ya. Nah, biaya pengiriman per satu TV, per unit TV, satu buat TV itu ya, satu TV itu ya dalam puluhan ribuan rupiah. Dari gudang ke distributor bisa kita buat tabelnya gitu ya. Silahkan dilihat tabel yang ada di sini ya, sekira tidak jauh beda dengan tabel-tabel yang ada di di materi yang sebelumnya ya. Nah, di sini kita gambar gudang, kita tulis gudang distributor. Ya, tolong diperhatikan ya, Jackson ya. Ya, distributor gudang. Gudang ini ya, tadi kan kalau tidak salah gudangnya itu kan Jakarta, itu gudangnya. Di bawahnya gudang itu Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Betul Jackson ya? Ada nggak Jackson di sini, Eka? Aktif nggak? Nggak aktif mikrofonnya, Pak. Iya, maksudnya ada nggak orangnya di sini? Paling tidak ketika saya sebut nama kan tinggal diaktifkan gitu ya. Ini tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya supaya ya biasa mahasiswa kalau begini ya simpan HP baru pergi tidur atau pergi jalan gitu. Ya, ini tujuan kalau video nggak aktif gitu. Ya, ada nggak orangnya ini Jackson? Nah, itu ya. Ada Pak. Oh, ada. Ada, Pak. Iya, aduh. Sekira nggak ada ya. Oke lah, aman ya. Saya nggak minta maaf, Pak, dari kamar mandi tadi, Pak. Iya. Oh, iya. Oke, sebenarnya gini, saya tanya dulu. Eka di sini ada nggak Ada nggak pesan di sini Eka? Pesan panggilan bisa ya? Misalnya kalau ada nggak kita tulis pesan, bisa kalau bertanya ada di pesan untuk pertanyaan di sini. Ada nggak kira-kira Kak? Di Ada, Pak, Google ya. Ada ya. Jadi Jackson dan yang lain ya, kalau misalnya karena takutnya dipanggil gitu ketika ingin, misalnya Pak saya izin Pak ke ini ya, ke kamar mandi, atau saya izin Pak keluar sebentar ini. Bolehlah disampaikan di room ya. Maksudnya di chatnya itu supaya kita baca juga gitu ya. Oke, takutnya nanti tidak ada gitu, nggak ada orangnya, padahal ada. Ya, distributor ya. Distributor itu Bandung, Jogja, dan juga Malang gitu ya. Surabaya. Di mana Surabaya situ nggak ada. Justru di sini Gudangnya, kan Pak, gudangnya, yang mau Pak. dikirim itu ke kota Bandung. Oh iya, gudangnya betul Surabaya gitu. Iya. Oke, kita terlalu terlambat gitu karena jaringan di Menda di sana ya masih Iya, Pak, 3G minus gitu ya. Oke, di sini di situ kan jelas bahwa biaya pengiriman TV itu kita ubah dalam puluhan ribu rupiah. Ya, puluhan ribu rupiah. Jadi kalau 3, kalau saya tanya Kiki, kalau 3 berarti harusnya berapa gitu, Oke. Harus paham dulu ini ya. Gampang kok langkah-langkahnya, nanti kita mulai dari mana yang paham dulu lah ini. Nanti kita menggunakan beberapa metode gitu ya.
Kira-kira Kiki, ini 3 ini maksudnya 3 apa gitu? Ini 3 apanya gitu? Saya tanya dulu Kiki. Bantu Kiki, bantu dulu Kiki Adinda. Adinda ini 3 apanya ini, Dek? 3, 5, 7, 6. Apanya ini ya? Apanya? 3, 5, 7. Apanya ini? Ayo. Ini adalah biaya. Biaya. Aduh, biaya pengiriman dari Jakarta ke Bandung. Jadi kita melihat begini ya, cara baca tabel itu perhatikan fokus Jakarta ya. Sudah fokus ke Jakarta ya, Jakarta ke Bandung itu 3. Jakarta ke Jogja 5. Jakarta ke Malang 7. Pertama Jakarta ke Bandung 3. Oh, biaya tapi dalam puluhan ribu rupiah. Berarti kalau 3 kali dalam berarti 10.000, puluhan ribu berarti 10.000, berarti 30.000. Oh, Jakarta ke Bandung itu biayanya 30.000. Jakarta ke Jogja 50, Jakarta ke Malang 70.000, Semarang ke Bandung 60.000, Semarang ke Jogja 40.000. Nah, Semarang ke Malang 100.000. Surabaya ke Bandung 80.000, Surabaya ke Jogja 100.000, Surabaya ke Malang 30.000. Ya iyalah, Malang itu kan kabupaten yang ada di Jawa Timur, dekat dengan kota Surabaya gitu. Paham ya? Bisa ya Kak ya? Bisa ya cara bacanya ini? Paham, Pak. Nah, jadi itu yang 357 itu biayanya. Ini kan transportasi. Berapa biaya paling murah kita butuhkan supaya bisa kita maksimalkan ini barang tersebar ketiga kota dengan biaya paling murah gitu. Seperti itu. Nah, ini yang persediaan 150, 200, 100 ini apanya gitu? Saya bertanya untuk yang semuanya. Mungkin persediaan anunya Pak, kapasitas barangnya yang diterima, yang mampu dibawa mungkin. Daya tampungnya, Pak. Persediaan, ini persediaan kita merujuk ke baris. Sudah pernah pelajari aljabar ya. Aljabar itu kan ada baris dan kolom ya. Berarti persediaan 150 maksudnya daya tampung gudang TV yang ada di kota Jakarta. Jakarta. Makanya ditulis 150. Oke, selanjutnya daya tampung TV yang ada di kota Semarang itu 200. Surabaya itu 100, makanya ditulis persediaannya di situ. Selanjutnya, di sini yang dibawa adalah 100. Ya, di sini adalah 300. Dan di sini adalah 50. Nah, yang di sini apanya? 100, 350 adalah kebutuhan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan di sana permintaannya distributor itu 100 di Kota Bandung, 100 apa? 100 TV. 100 TV. Terus yang di Jogja itu 300 dan 50 untuk Malang. Seperti itu. Jumlah TV yang ada di ketiga gudang itu ternyata ada 450 unit. Hasil penjumlahan dari total persediaan. Sementara jumlah permintaan ketiga distributor ternyata 450 unit. Menurut Elika, yang di gudang itu TV tersisa berapa ya? Ada nggak Elika? Berarti sisa di gudang TV-nya sisa berapa ya?
Sisa 1 atau 2 atau berapa? Atau ada 100 atau berapa? Silakan Elika. Ada nggak Elika ya? Eka ada nggak Elika ini Kak? Ada di room, Pak. Ya janganlah ya ketika kita menjelaskan gitu ya, menjelaskan baru nggak ada gitu ya. Ya kalau misalnya nggak bisa hadir gitu ya, nggak bisa hadir kan tinggal di grup Pak izin ada kegiatan, nggak apa-apa gitu ya. Daripada ikut gitu ya, ikut di room baru nggak ada orangnya gitu ya, tidak ada ketika disebut nama nggak ada ya. Artinya ada kegiatan lainnya gitu. Kenapa nggak di apa namanya diomong dari awal gitu Pak ada kegiatan sehingga saya tidak bisa ikut seperti itu ya. Jadi mulai minggu depan Ya, seperti itu ya, mulai minggu depan seperti itu. Kalau Ya, bisa Pak. keluar Pak, izin dulu Pak, saya lagi pergi beli gula gitu Pak, ada tamunya orang tua Pak, saya naik motor tapi pelan-pelan gitu, dekat sih Pak, paling 3 menit ya, ya enggak apa-apa gitu ya. Asalnya ketika saya tanya mana ini pergi, waduh tidak ada orangnya kan, nah seperti itu ya. Oke. Di sini apa namanya jumlah permintaan ya yang ada di gudang itu kan 450 unit ya seperti itu ya Ya, Pak. nah sementara jumlah permintaan distributor ketiga kota atau ketiga kota yang berbeda ini 450 unit juga ya 450 unit. Nah, perhatikan 450 unit. Nah, bagaimana caranya? Model transportasi yang kita lakukan. Sementara, ya, jelas persediaannya pasti berbeda gitu. Ada yang 150, yang di 150 di gudang ini permintaannya hanya 100. 200 di gudang ini justru permintaannya 300 banyak gitu ya. Akan bagaimana dia harus ambil lagi persediaan yang di Jakarta atau bagaimana caranya yang sudah terlanjur di Jakarta dia memutar supaya bisa langsung bawa ke Jogja gitu kan. Ini yang jadi masalah ya. Ini akan kita sisir gitu, akan kita telusuri. Ya metode apa seperti itu ya. Ya di sini distribusi pengiriman TV yang berbeda gitu ya, lokasinya berbeda. Silakan Kak dilanjutkan berikutnya lagi. Ya, di sini ini belum apa namanya ini belum kita belum masuk di metodenya ya. Ini kita belum masuk di metode. Ini masih berbicara tentang transportasinya, masalah transportasi. Apa namanya mengasah lebih jauh pemahaman tak lagi tentang transportasi itu seperti apa. Ketika kita sudah memahami nanti tekniknya seperti apa, dikasihkan metode B, dikasihkan metode A, cepat kita respon seperti itu. Akan menghasilkan ya distribusi pengiriman TV yang berbeda, akan menghasilkan biaya pengiriman juga yang berbeda. Ya jelas kan berbeda gitu ya, seperti itu. Setiap kota juga kan pasti berbeda biaya pengirimannya, seperti itu. Nah di sini perhatikan dua pengiriman yang berbeda ini. Naikkan coba Eka. Ya, silakan dinaikkan ini tergantung ini. Naikkan lagi deh. Ya, kasih di tengah-tengah ya. Oke, ya sedikit lagi naik. Nah, di sini ada dua cara ya. Ini belum masuk metode ya. Ini kita belum membahas tentang metode-metode apa yang kita gunakan nanti. Ini baru dua macam ya, dua macam cara pengiriman. Ini menurut persepsi di sini ya. Dua macam cara pengiriman yang berbeda ya. Yang pertama bisa dilihat gitu ya di sini modelnya ini ya Bandung Jakarta ke Bandung, terus Jakarta ke Jogja, terus Semarang ke Jogja dan Semarang ke Malang, terus terakhir nanti Surabaya ke Jogja. Nah di sini ada jalurnya juga ya. Nanti ini kita bentuk jalurnya ya. Ini kita akan bentuk jalurnya.
kita bentuk jalurnya nanti ya dihubungkan dengan garis lurus gitu, garis lurus ke kanan, ke bawah, ke kanan ya kayak model graf gitu ya, seperti itu. Ya, yang tabel 5.2b justru dia pertamanya itu dia berangkat dari Surabaya dulu, Surabaya terus nanti Jogja, habis Jogja nanti baru ke Malang gitu. Kalau yang distributor A ke Bandung dulu, baru Jogja, terakhir ke Malang ya, seperti itu. Nah dari dua jenis pengiriman ini ya, artinya secara umum, jumlah biaya pengiriman adalah jumlah unit yang dikirimkan dikalikan dengan biaya pengiriman per unit. Ya, ternyata pada distribusi tabel 5.2 total biaya pengirimannya itu sebesar 100 dikali 3 tambah 50 kali 5 tambah 150 kali 4 tambah 50 kali 10 dan terakhir 100 dikali 10. Nah, kalau 150-150-nya kan sudah ada di dalamnya, maksudnya sudah ada. Nanti sebentar saya ajarkan bagaimana Pak ditulis itu 100, ditulis itu ini ya, gampang kok ya. Nah, di situ Pak ada 354, 354 ini itu apa? Tiganya tadi kan transportasinya, ada ya biayanya tadi yang di soal sebelumnya gitu ya. Oke, jadi totalnya 2.650 ketika kita kalikan dengan puluhan ribu berarti biayanya adalah berapa? 2 juta ya? 200 atau 260 berapa ya? 2 jutaan mungkin ya. Kalau yang di 5.2 itu 2.400.000. Nah, dari dua rute ini start sampai di tujuan ternyata 5.2B memakan biaya yang lebih murah dibanding dengan yang rute yang di 5.2 seperti itu. Artinya apa? Artinya kedua-duanya ini dapat menyelesaikan masalah secara optimum, tetapi kan kita mengharapnya ya sampai tujuannya sama, tapi biaya yang kita keluarkan itu sedikit gitu. Ya, jangan yang kita keluarkan biaya itu banyak ya, akhirnya supir itu dikasih bermalam di ini, dikasih makan sampai berapa hari karena kan otomatis berdampak pada biayanya kita kan rugi ya, rugi justru. Harusnya kita mendapat keuntungan di TV, penjualan itu kita rugi gitu karena ya ini si kurirnya ini yang bawanya ini mereka pakai rute-rute rute-rute umum ya. Makanya di sini kita pakai rute Ninja. Ya, kalau bisa pakai rute Ninja supaya murah gitu, cepat dan aman gitu ya. Oke. Dari dua permasalahan di sini kita nanti bisa menggunakan beberapa metode gitu ya. Salah satunya ada metode barat laut gitu. Silakan coba silakan naikkan seperti apa itu metode barat laut gitu. Sebenarnya ada PPT saya ya tentang metode transportasi ini, tapi tidak apa-apa ya, nantilah sebentar saya kirim gitu ya. Di situ ada metode barat laut, metode ini cara-caranya, alur-alurnya ya. Ada. Ya, silakan dinaikkan ya. Misalkan XIJ ya, di sini perhatikan ya. Di sini ada sumber ya. Jadi sebenarnya kita langsung saja lah ke metode barat laut ya, langsung. Di sini kan permasalahannya ya, ada fungsi kendalanya, saya kira sama ya, tentukan penyelesaian visible awal, langkah-langkahnya saya kira sama. Ya ini penyelesaian visible awal, yang pertama metode barat laut, seperti itu ya. Oke, stop ya. Di sini coba saya cari coba seperti ada PPT ya. Tunggu dulu ya.
Ya, ada saya kirimkan coba di grup ya. Coba bisa nanti sebentar kita kembali ke buku itu ya. Coba karena mungkin tulisannya yang kecil ya, langsung ini coba siapa tahu ada yang ini yang lebih besar tampilannya, coba dibuka itu yang slide yang saya kirim deh. Ada slide saya kirim di grup barangkali ada ya. Iya, coba buka saja. Silakan. Ya, sudah tampil ya. Bagaimana yang lain? Coba Iya, Pak. Faika, Kiki, sudah lihat ya? Sudah ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ini contoh ya. Ini yang saya gunakan tahun lalu juga PPT ya. Silakan coba dinaikkan deh. Ya, nanti bisa dipelajari. Simple sebenarnya kok ya. Di sini ada produsen ya. Tadi konsumen saya kira sama ya. Ada pabrik, pabriknya itu gudang, Pak. Gudangnya tadi 3 ABC. Tadi ABC-nya itu di mana? Tadi ada di Jakarta, di sekian Jakarta, Semarang dengan Surabaya. Terus pasarnya atau tempatnya yang akan diecerkan atau yang distributornya itu ada di 1, 2, 3. Apa tadi kah? Aku tidak salah apa ya, Eka ya? Ada ya Bandung gitu ya, betul ya? Ada di Bandung gitu, ada yang di Bandung, Semarang sama Jogja. Jakarta. Pak. Oke. Oke, jadi begitu ya, sebenarnya sama ya. Di sini kita nanti Pak, enggak, saya maunya TV gitu loh Pak. Ya bolehlah, yang mana saja ya. Seperti itu ya, mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Tadi saya kira sudah jelas ya, sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut ya PV dari 3 pabrik tadi, 3 gudang ke 3 distributor ya, yang ada di kota-kota yang lain tadi ya. Kapasitas penawaran ketiga pabrik ini, permintaan dan biaya transportasinya ditunjukkan seperti ini. Ada ya, tadi kan kalau tidak salah pabrik itu kan yang 1, 2, 3 di situ kita tulisnya tadi Jakarta, Semarang dengan Surabaya, betul ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Terus distributor tadi kan yang di atasnya itu yang kan pasar itu kan tadi kita tulis di awal kan distributor 1, 2, 3 kan kalau tidak salah ada Jogja, Bandung, Jogja sama ada lagi yang satu Malang. Ya, jadi 1, 2, 3-nya itu kita ganti Bandung, Jogja dengan Malang. Sependapat enggak? Terus ada persediaannya tadi atau penawarannya atau suplai barangnya tadi kan ada ya 150 yang di gudang, 200 dengan 100. Terus permintaan pasar distributornya tadi misalnya di sini 150, 70 dan 60. Nah, totalnya di sini adalah 280. Jadi intinya adalah jumlah total dari penawaran dengan permintaan dari pasar itu harus klop datanya. Paham maksudnya ini? 280 ketika dijumlahkan dari atas sama dengan ketika dijumlahkan dari baris dan dari kolomnya. Paham ya? Iya Pak, ya Pak.
Paham, Pak. 120 tambah 80 tambah 80, 280. 150 tambah 70 tambah 60, 280. Misalnya ini contoh seperti ini. Ya, naikkan lagi Eka sedikit Kak. Minta maaf kalau suara saya terlalu kecil gitu. Saya baru-baru keluar dari kalkulus tadi ya. Oke, masalah di atas dapat kita ilustrasikan sebagai suatu model jaringan. Ya, suatu model jaringan pada gambar berikut. Ya, di sini ada supply, sudah jelas nih. Ya, supply barang atau persediaan di gudang itu 120 kok tadi, pupuk 80 dan 80. Terus demand ini adalah permintaan, demandnya ya, permintaan apa Pak? Ya permintaannya tadi pasar gitu ya. Di kota Bandung mintanya sekian, di kota Bandung mintanya 150 misalnya, di kota Jogja mintanya 70 misalnya, di kota Malang mintanya 60 gitu, seperti itu. N-nya di sini 3, ya memang karena kan hanya ada 3 kota kan, masing-masing ada 3 kota seperti itu ya. Nah di sini ada model jaringan ya, 1 2 3 1 2 3. Ya di sini kota apa ya S1 kita misalkan tadi ya, kota apa ya, kota Jakarta ya. Kota Jakarta ya, dari gudang Jakarta, paham nggak maksudnya saya ini? Dari Jakarta kita di sini dari Jakarta harapanannya ada 3 ya, ini harapanannya 3 juga. Dari Jakarta supply barang ke 3 kota ya, 3 misalnya di sini kota D1, D2 dan D3. Kota yang ke S2 juga D1, D2, D3, S3 juga D1, D2, D3. Seperti itu ya, ini merupakan metode atau model jaringan gitu ya. Oke, selanjutnya silakan dinaikkan lagi. Nah, di sini model transportasinya tadi sudah kita tulis juga ya. Ke itu dari, paham nggak? Dari 1 2 3 maksudnya dari kota mana, dari gudang mana gitu. Ke-nya ke kanan, ke distributor 1 2 3. Penawarannya S, permintaannya D. Iya, sekira jelas model transportasinya. Tidak ada lagi, Pak yang 856 ini apa? 856 ini biayanya. Pak tadi di buku yang 1 Pak ada 7, ada 3. Ya misalnya kan sama gitu, kan biaya juga. Seperti itu ya, kita ambil contoh seperti itu. Oke, selanjutnya Eka silakan dinaikkan lagi. Ya, masalah di atas dapat kita rumuskan dari suatu masalah linear programming ya. Sudah kita temukan meminimumkan ya fungsi keuntungannya gitu. Terus ada batasan, Pak menggunakan minimum, tujuannya apa Pak? Tujuannya kita menggunakan minimum supaya betul-betul kita mendapat banyak untungnya, ruginya sedikit. Minimum di sini biaya yang kita keluarkan sedikit, Ji. Ya, tidak hambur-hambur. Saya Pak mau hambur-hambur biaya gitu ya. Saya Pak dari Tanggetada ke Kolaka Pak saya habiskan biaya 100.000. Luar biasa. Ya, mungkin ya bisa saja kan mungkin meletus ban di jalan sampai ditambal ban 40.000 ya, dipajak di tengah jalan, dihutang lindung 50.000 ya 10.000-nya sehingga beli bensin Pak eceran saya tiba di pompa dia Pak ya, bisa saja kan seperti itu ya. Di sini fungsi minimum ya, Z sama dengan 8x1 sekira sudah jelas ya. 8x1, 5, 6, 15 ini diurutkan itu berdasarkan baris. Perhatikan, 8x1 karena memang posisinya x1. 5x12 posisinya di kolom kedua. 6x13 posisinya masih di baris pertama tetapi kolom ketiga. Benar nggak baris pertama ini 856? Coba kembali Eka, 856 di tabel transportasi. Iya, Pak. Paham ya? Bisa sejauh ini?
Pak, saya Bisa. tidak memahami cara bacanya. Fungsi minimumnya, Pak. Dengar. 8x11 ditambah 8x12 tambah 8x13. Posisinya berada pada baris pertama, kolom 1, kolom 2, dan kolom ketiga. Ditambah 8x21 tambah 15x21 tambah 15x22 10 tambah 10 x22 tambah 12 x23 tambah 3x31 tambah 9 x32 dan 10 tambah 10 x33. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, selanjutnya Eka, kita sudah dapat fungsi minimumnya. Berarti fungsi kendalanya sudah pasti bisa kita dapat. Fungsi kendala yang pertama di sini yang membedakan ada 6, yaitu terlihat dari penawaran dan juga permintaan. Penawaran itu kalau kita berbicara penawaran, kita berbicara apa? Kolom atau baris? Awas, kolom atau baris? Kita berbicara penawaran. Iya, baris ya. Jadi penawaran itu baris, kena kelihatan X11, X12, X13. Sudah jelas bahwa ini adalah baris. Berarti baris kedua, berarti di sini ada 3 baris dan ada 3 kolom. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga dinamakan penawarannya, suplainya, penawarannya. Sedangkan kita berbicara kolom, berarti kita berbicara penawaran, berarti 80, 150, 70, 60. Pak, ada nggak 120, 80, 80 ini di tabel transportasi? Jangan sampai di karang-karang, Ji, Pak. Eka, buka kembali tabel transportasi. Ada ya? 120, 80, 80, 150, 70, 60. Ada. Berarti fungsi kendalanya di sini ada 6. Di mana fungsi kendalanya merujuk ke semua baris, yaitu ada 3, dan merujuk ke kolom juga ada 3, barisnya ke kanan, kolomnya ke bawah. Ya, berarti ke kanan barisnya 120, 80, 80, kolom satunya 150, 70, dan 60. Naikkan lagi ya, Kak. Kembali deh ke situ dulu. Oke lah, aman ya. Lanjut. Penyelesaiannya ada beberapa sih sebenarnya. Lanjut lagi. Oke, stop ya. Jadi penyelesaiannya itu ada beberapa ya. Inilah yang saya katakan tadi, transportasi awal atau penyelesaiannya standar gitu ya. Artinya apa? Artinya ada nanti penyelesaian lanjutannya. Ya, artinya penyelesaian standar ini tidak bisa gitu ya, tidak bisa menjawab masalah dari transportasi itu. Jadi kita butuh namanya penyelesaian lanjutan atau yang dikenal dengan metode optimasi. Nah, metode solusi awal di sini akan kita gunakan itu 3. Apa yang pertama, Pak? Yang pertama dikenal dengan metode Northwest Corner. Saya tidak paham ini, Pak, metode Northwest Corner. Ini bahasa Bugis. Bahasa Indonesianya tadi metode sudut barat laut. Ada nggak tadi di bukunya metode barat laut? Ada nggak? Ada, Pak. Ada ya? Ada yang kita bahas tadi metode barat laut ya? Ada ya? Ada. Iya. Pak, tidak sama Pak dengan metode Northwest Corner. Kita artikan satu-satu. Northwest itu apa? Barat kan? Corner apa? Corner itu sudut kan? Corner itu sudut. Kalau nor itu apa? Northwest, West Java. Ya. Berarti apa? West Java. Pernah ya dengar West Java gitu? Ya, Jawa apa ya? West Java. Kalau Nor ini apa? Nor ini laut ya? Betul nggak Nor laut? Atau Nor ini barat gitu? Utara. Nor ini apa? Nor ini barat. Berarti West ini laut gitu. Ya, intinya metode Northwest Corner ini adalah metode
metode sudut barat laut gitu. Sama dengan penjelasan yang tadi yang ada di buku. Terus metode yang kita gunakan kedua ada metode Leskos. Metode Leskos di sini adalah dengan menggunakan nanti nilai apa ya, dengan sebentar ya. Kalau Norwest Corner kita menggunakan arah kita startnya itu kita dari sudut barat laut. Posisinya di sini adalah selalu kita memulai dari sudut kiri atas. Kita start dari sudut kiri atas gitu. Tetapi kalau Leskos di sini kita tidak start dari sudut kiri atas, tapi kita startnya dari nilai yang paling kecil, biayanya yang ada di tabel transportasi. Nah, kalau metode aproksimasi Vogel nanti ada ya, atau metode FAM ada, kita menggunakan nanti banyak lah ya metode, ada optimalisasi, stepping stone, membentuk segitiga, membentuk segi empat air. Air itu apa Pak? Nanti di situ dijelaskan. Metode modified distribution. Ya, kita masuk ke metode Norwest Corner, atau kita memulai start dari sudut barat laut atau posisinya sudut kiri paling atas. Silakan dinaikkan lagi Kak. Kita masuk dulu di sini cepat di Norwest Corner. Naikkan ini. Eka, ya oke. Ini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah dari Norwest Corner di sini, solusi awal menggunakan metode sudut barat laut atau Norwest Corner ya, ditentukan dengan mengisi sel kosong yang masih dapat diisi dan terletak paling kiri atas. Berarti kita mulai mengisi, kita startnya itu dari sudut yang paling kiri atas gitu ya. Terus yang kedua, jumlah yang dialokasikan. Paham nggak dialokasikan? Jumlah yang dimasukkan di dalam sel. Sel itu apa? Yang kotak itu, yang di Excel biasanya kan ada sel ya. Jumlah yang dialokasikan pada sel kosong itu tidak boleh melebihi dengan jumlah supply dan tidak boleh melebihi jumlah permintaan. Misalnya jumlah supply-nya tadi 150, jumlah permintaannya 150, lalu kita isi di situ 200. Mana bisa? Ya, tidak akan bisa, enggak boleh ya. Selanjutnya lanjutkan dengan cara yang sama agar penawaran habis dan keperluan permintaan juga telah kita penuhi. Oke, kita langsung ke contohnya Kak, supaya lebih paham ini. Perhatikan, ini tabel 7.1, ini tadi yang ada di contoh ya, ini tentang gudang tadi ya. Ada dua, ini misalnya ada berapa ya, ada tiga gudang ya, ada berapa ya, ABC 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, suplai barang dengan kapasitas yang tersedia gitu ya. Jadi di sini ada 2, 5, 6, 3, 5, 6, 10, 3, 3, 7, 11, 5, 6, 6, 4, ini apa namanya ya, ini biayanya gitu, A ke 1 ya, intinya pabrik A ke gudang 1 itu biayanya 2. Kalau misalnya kita jadikan 10.000 berarti 20.000 dan seterusnya. Silakan lagi ya Kak, dilihat coba fungsi tujuannya Kak di bawah. Ini contoh ya. Di sini perhatikan ya, di sini kita menggunakan iterasi ya. Tolong diperhatikan, ada nggak di situ kotak kuning? Ada nggak kotak kuning di situ? Ada ya? Ya, perhatikan ya. Ini kita buat dulu itu di iterasi 1 kita kosongkan dulu, jangan dulu isi 300, jangan dulu itu isi X, jangan dulu isi X. Perhatikan, tujuan dari metode sudut barat laut posisinya ada di sebelah kiri paling atas. Nah, sebelah kiri paling atas di sini tidak ada lain ya 2. Ya, paham maksudnya ini? Ada Pak 5. Saya tanya dulu, 5 itu yang mana lebih kiri kalau bukan yang 2? Betul ya? Ini 300, ini X, ini jangan dulu seolah-olah ini tidak ada. Paham maksudnya ini Kak yang saya maksud? Paham Pak. Ya, kita startnya dari sudut kiri atas. Kita startnya ini dari kolom 1 yang paling atas, berarti kita mulainya dari untuk mengisi dulu. Pak, dari mana 300 Pak? Kita mensuplai, kita mengisi, kita mengalokasikan. Tadi di prosedur yang kedua, kita mengalokasikan tidak boleh melebihi supply dan tidak boleh melebihi kapasitas.
Kapasitas. Kapasitas. Betul nggak? Kak, pusing teman ini Kak. Coba kembali ke langkahnya tadi di atas Kak. Angka keduanya. Lagi sedikit, lagi. Oke. Baca 2. Jumlah yang dialokasikan, ya, jumlah barang yang dialokasikan, ya, jumlah barang tadi apa ya? TV atau pupuk gitu. Yang dialokasikan, ya, pada sel yang kosong itu tidak boleh. Sel yang kosong itu tadi yang ada 2. Tadi enggak kosong Pak, di situ ada 2 nilainya, 2, 6 seterusnya. Itu kan biayanya. Seperti itu. Jumlah yang dialokasikan pada sel kosong itu tidak boleh melebihi supply dan tidak boleh juga melebihi permintaan. Sementara supply-nya tadi 500 dan permintaannya 300. Pak, bisa Pak? Saya kembali Meka, kembali. Oke, stop. Pak, bisakah kira-kira Pak saya masukkan di situ 400 490 Pak gitu ya. Ya, atau bisa Pak saya masukkan 400. Sebenarnya sah-sah saja 400 bisa, karena suplainya 500. Tapi kan kapasitasnya cuma 300. Bagaimana caranya? Kapasitasnya 300. Memang suplainya 500, tapi kan kapasitasnya yang bisa dibawa gitu, yang bisa didistribusikan hanya 300. Mau bagaimana lagi? Masa mau 400? Di mana mau disimpan kafrawi? Di mana ya? Di mana nih? Di atasnya diikat deh. Ibaratnya mobil, di atasnya diikat ya. Paham maksudnya saya ini ya? Paham ya maksudnya? Di langkah kedua di langkah kedua jumlah yang kita alokasikan, yang dialokasikan ini apa? Ya pupuk, ya TV, itu tidak boleh melebihi supply dan juga kapasitas. Melebihi dalam artian tidak boleh, artinya boleh pas tapi tidak boleh lebih. Makanya di situ yang saya masukkan 300. Kalau 300 kan tidak melebihi supply dan tidak melebihi kapasitas juga. Paham maksudnya saya ini? Makanya di situ ya, sorry ya, saya kembali ke, makanya di situ saya masukkan 300. Ketika saya masukkan 300, saya wajib X dong. Pak, kenapa harus kita kasih X? Kesian itu Pak, 6 dengan 11. Masa tidak dikasih X? Nah, sudah jelas nih. Kalau saya tidak kasih X di situ, kemungkinan besar masih ada lagi di situ. Itu kan sudah buntu. Pas 300 ketika saya jumlahkan di bawah, sudah klop kapasitas 300. Tidak boleh lagi ada angka di bawahnya itu. Tidak ada lagi rute, tidak ada lagi jalan di bawah. Karena sudah pas 300, makanya saya kasih X, artinya sudah tidak ada lagi jalan ke situ. Paham maksudnya ini kah? Paham? Iya. Nah, paham. Berarti iterasi 1 selesai. Kita masuk lagi iterasi kedua. Nah, iterasi kedua itu tidak mungkin kembali lagi ke 2611 lagi. Pak, iterasi kedua kita kembali ke 2611, Pak. Karena itu barat laut. Tidak lagi, karena itu sudah terisi iterasi 1. Berarti satunya nggak masuk. Kalau begitu Pak, yang menjadi yang kiri utara yang paling ini, berarti yang 2 lagi toh. Paham Ki? Paham ya? Berarti yang menjadi lagi, berarti yang 2-nya ini. Berarti kita startnya itu dari 5. Halo? Bisa dengar suara saya? Berarti kita startnya itu dari 5 lagi. Nah, itu kan 200 kan kita bayangkan dulu kosong. Nah, itu kan tidak boleh melebihi 500 dan tidak boleh melebihi 400. Nah, sementara kalau saya masukkan Pak, tadi Pak yang pertama kita masukkan 300 Pak. Kata misalnya kalau Adinda berpikir begitu kan. Pak 300 kita masukkan di pertama, berarti bisa dong Pak saya masukkan 400. Ya sah-sah saja kalau kita mau masukkan 400 karena memang kapasitasnya 400. Tapi tunggu dulu, kalau kita masukkan 400 di situ, ketika dijumlahkan sudah ada poinnya pertama kan 300 tambah 400, 700 suplainya. Nah sementara persediaan di situ hanya 500.
berarti yang bisa kita masukkan hanya 200. Karena kalau lebih dari 200, maka tidak melebihi suplai. Berarti ketika kita masukkan 200 di situ, berarti datanya klop. 300 tambah 200, totalnya suplainya 500. Makanya 345 X habis. Nggak boleh ada jalur ke situ. Karena sudah kita jumlahkan 300 tambah 200 pas suplainya 500. Paham maksudnya saya ini kah? Paham, Pak. Oke. Jangan sampai Pak, yang penting itu kan Pak 400 Pak. Iya. Tapi lirik-lirik juga toh yang disuplainya, kecuali yang disuplainya di situ tidak ada P300 di yang pertama, enggak apa-apa kita masukkan 400 kan. Tapi kan sudah ada 300, berarti yang bisa kita masukkan cuma 200 gitu. Supaya klop 500 di sana. Selesai iterasi kedua. Iterasi ketiga lagi, Eka. Nah, Pak itu tambah bingung. Pasti bingung Asni ini. Ada nggak orangnya Asni? Ada nggak Asni? Ada Pak. Kalau kita pahami ini dek, biar 10 soal begini sebentar sekali dikerja. Oke. Pak, karena sudut, kenapa itu Pak yang 345 nampak, ya sorry 345, kenapa Pak bukan yang di situ lagi tadi Pak, kan satu, terus yang iterasi kedua kuningnya itu yang di 2, kenapa bukan di 3 Pak? Oke, karena yang 3A-nya itu XXS tidak bisa nih. Berarti yang kita mulai lagi berarti yang baris berikutnya yang di bawah. Bawahnya yang menjadi sudut barat paling ke atas itu adalah 10. Sependapat enggak? Sependapat ya? Iya. Pak, kenapa bukan yang 6? 6 itu sudah XX di situ, nggak boleh nih lagi ada angka di situ. Nggak bisa nih lagi kita alokasikan di situ karena sudah klop dak alokasikan di bawahnya 300 itu 100, nggak bisa kapasitasnya cuma 300 kok. Berarti yang di kuning lagi. Di kuning itu yang 10 kan masih titik-titik. Berapa kita alokasikan? Pak, saya mau alokasikan 300, boleh. Tetapi kan kapasitasnya saya mau alokasikan 300, Pak, boleh. Kapasitasnya kan kamu 400, Pak. Bisa nggak, Pak, 300? Bisa, tapi permasalahannya itu sudah ada 200 di atasnya itu, Berarti tidak bisa 300, walaupun baris tanya 300, tapi kolomnya kalau disimpan 300 di situ enggak bisa karena sudah 500 nih. Nah, sementara kapasitasnya hanya 400, berarti yang bisa ditampung itu hanya 200. Supaya klop datanya 400 di bawah dijumlahkan dari sebelumnya dan 200, berarti 400 X di bawahnya itu sudah kita X-kan, berarti sudah tidak ada X. Berarti klop datanya 400. Iterasi keempat lagi. Berarti iterasi keempat ini 36 lagi kan? Harusnya 36, 3 dengan 6 ini. Ya, berarti kita mulainya di 3. Itu lagi yang berikutnya yang jadi sudut barat toh. Berarti 3. Nah, di situ berapa bisa kita isikan 3? Nah, kita lirik suplainya 300. Kita lirik kapasitasnya 200. Kalau kita isi 200 tidak mungkin karena sudah ada di sebelumnya 200 yang di sebelumnya di sampingnya itu yang 10 ya. 200 kalau kita tambah isi 200 di situ berarti maka yang bisa kita isi di situ cuma 100 karena ketika kita jumlahkan dengan 200 yang sampingnya klop datanya suplai yang 300 seperti itu. Berarti Pak yang 100 di bawahnya ini Pak, bisakah saya kasih X? Tidak bisa. Bagaimana kita mau kasih X sementara ini masih 100 ini, nah jumlah kapasitas 200. Yang bisa di X kan yang baris, karena 200 tambah 100 pas 300, makanya 45 X lagi gitu. Lanjut, iterasi yang kelima lagi. Ya, iterasi yang kelima terakhir ya. Iterasi yang kelima karena berarti posisinya ini yang di kuning nih ya. Berarti yang kita mau iterasikan ya yang sudah jelas nih yang paling kiri itu yang di 6. Yang di 6 yang 3 itu. Anggaplah 100, 300, 200 ini masih kosong ya. Berarti di sini yang kita mau isi di 6 di situ ya, yang di kolom ketiga itu berapa supaya
eh, bisa klop datanya 600 dan 200. Kalau kita isi langsung di situ 600, jelas tidak bisa karena total kapasitasnya di bawah cuma 200. Kalau walaupun memang di situ di suplainya memang belum terisi kan. Tapi kan kalau kita tulis 600 di situ kan ketika dijumlahkan di atas sudah 700 kan. Nah, sementara di situ kapasitas itu kan hanya 200 daya tampungnya. Ya mau bagaimana lagi lah Pak. Ya mau tidak mau ya terpaksa 100 kan. Ya makanya kita isi di situ 100 supaya ketika dijumlahkan yang di atasnya 100 tambah 100 ya 200. Selanjutnya yang menjadi iterasi berikutnya ya sudah jelas nih dari kolom keempat dengan kolom kelima ya kolom keempat kan. Berarti titik-titik lagi di situ kira-kira berapa yang saya isi supaya klop datanya 300 dan 600. Nah, sebelumnya sudah ada 100. Kalau saya isi 500, tidak mungkin karena kapasitas 300. Kalau saya isi 300, di atasnya kan XX, bolehlah. 300, kita lihat dulu suplainya. Kalau misalnya masih mencukupi, ya isi ini 300. Berarti kita isi 300. Pas 300 kolomnya ke bawah, berarti 300 tambah 100, artinya apa? Artinya masih ada 200 lebihnya gitu ya. Makanya di kolom yang kelima di situ ditulis 200. Cocok nih Pak kalau kita isi 200? Ya sudah pasti cocok karena ketika dijumlahkan 100 tambah 300 tambah 200 totalnya 600. X tambah 200 totalnya 200 ke bawah. Selesai iterasinya. Makanya kita bentuk garisnya. Garisnya itu kita bentuk misalnya seperti ini. Kita bayangkan misalnya saya startnya dari mana tadi? Startnya dari 300 kan? Dari 300 saya bentuk titik, saya garis lurus, pokoknya ini garis lurus. Garis lurus ke kanan, tak 200. Garis lurus ke bawah, tak 200. Dari 200 lagi, tak sebelah kanan 100. Dari 100 sebelah kanan, tak 100 di bawahnya. Dari 100 lagi, saya ke kanan lagi 2 kali, 300, 200. Itulah rute menggunakan Northwest Corner. Jadi kita tinggal jumlahkan 300 kali 2 ditambah 200 kali 5 tambah 200 kali 10 tambah 100 kali 3 tambah 100 kali 6 tambah 300 kali 6 tambah 200 kali 4. Artinya apa? Alokasinya kita kalikan dengan 2 ini apa? 2000 biaya pengirimannya. 5 itu apa? 5.000. Tinggal kita kalikan 300 kali 2, 200 sekian kali. Berarti kita membutuhkan biaya menggunakan Northwest Corner adalah Rp710.000 ya. Di sini mungkin ada salah penulisan ya. Intinya 700, tinggal kita jumlahkan saja gitu ya. 710. Inilah metode Northwest Corner dalam menyelesaikan masalah transportasi. Berarti dia hanya melewati rute A ke rute A dari A1, diajak lewat ke A2, tidak melalui A3 langsung ke B2. Dari B2 melalui B3, tidak melalui B4 langsung ke C3. Dari C3 ke C4 ke C5 sampai tujuan. Selesai. Paham maksudnya ini? Pak, Bisa? ada bertanya. 100.000 Pak. Bertanya. Bingung PK, bingung. Itu Pak Kemananya yang PK? 100.000 Pak. Dari mana itu Pak? Yang dikali Yang 100 mana ribu, ya? Pak. Ya yang itu Pak dikali 100. Tadi kan kita kan menggunakan puluhan ribu tadi gitu. Misalnya nanti contoh kita kembali ke contoh apa ya? Kita kembali ke contoh yang ada di buku itu kan puluhan ribu rupiah ya, 10.000 rupiah ya. Yang kayak minggu lalu dikalikan begitu untuk memudahkan kita. Berarti misalnya Pak, kenapa? taruhlah seperti Kenapa itu. di situ Mungkin di bukan sini 10 Pak? Kenapa 100? Iya karena memang mungkin di soal mungkin dia 100 ribuan. Ini kan beda dengan soal yang ada di buku tadi. Kalau kita beranggapan soal yang di buku berarti harusnya dikali 10.000 gitu.
Ya aman lah kalau 100 dengan 10.000 ini tergantung soalnya. Soalnya kita menggunakan profit 10.000. Berarti nanti di akhir kita kalikan 10.000 selesai. Kalau misalnya 100.000 di akhir nanti tinggal kita kalikan 100.000 selesai. Paham ya? Bisa? Baik, Pak. Pertanyaan. Ya, Pak. Silakan. Ini Pak, cara ngisi ininya. Kayak ini kan tadi 300 kasih masuk tuh Pak. Ini tuh random saja begitu atau ada ketentuannya memang? Tidak random. Kenapa mau random? Tidak boleh random. Itu kan mengisi bagi yang ya oke, mantap. Itu 300 kan? Itu kan 300 artinya kita betul-betul memaksimumkan. Artinya tidak boleh melebihi jumlah supply ataupun kapasitas. Kalau bisa klop 300 ya 300 begitu ya. Kalau kita inginkan ya betul-betul mengefisienkan misalnya 300 500. Bisa nggak 400? Ya bisa, tapi kan itu kapasitas cuma 300. Paham nggak maksudnya ini? Maka yang dipilih yang paling kecil 300 gitu. Saya kira sebenarnya jelaslah saya sampaikan tadi gitu ya. Hanya mungkin kalau kita tidak tidak diperhatikan atau jaringan tidak stabil, saya pikir susah gitu ya. Makanya yang tidak hadir dengan Zoom ini itu yang jadi masalah gitu ya. Mau kerja pasti bingung ya. Saya kira itu barangkali ya. Silahkan sebentar ada soal yang saya berikan ya. Intinya pahami saja ya. Intinya ketika kita memasukkan, ketika kita mengalokasikan, lihat kiri kanan dulu lah. Kita menyeberang lihat dulu arah gitu. Dan sampai ada mobil baru kita asal menyeberang saja gitu ya. Lihat dulu supply dengan kapasitasnya gitu ya. Pak, kapasitas dengan supply juga ini Pak, ya lihat dulu nggak nilai sebelumnya. Yang misalnya itu 200 yang 5, kita masukkan 500 sementara 400 sementara ada sebelumnya 300, kan tidak mungkin kan. Ya, saya kira itu ya. Ini pembahasan Norwest Corner ya. Jadi mungkin saya cukupkan ya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Ya, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak keluar dulu sebentar? Keluar dulu nggak? Kan nanti ada tugas. Kayak kamu bertanya. Iya. Kenapa? Itu yang C bagian 3 Kak. Kan di situ kapasitasnya 200 terus supply-nya 600. Jadi itu yang bisa di situ 200 tuh Kak, biar bukan 100. Kenapa bukan 200 di situ? Karena Tidak bisa. Itu yang di atasnya 100. Kan di situ bisa diisi 200 kan kapasitasnya 200 kok. Terus supply-nya 600. Jadi bisa di situ diisi 200 tuh Kak. sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa cuma kita sesuaikan kapasitas ini. Kapasitas yang di bawah sini, yang kapasitas ini kan. Ini sudah sesuai, sudah 200, jadi nggak bisa lagi. Sebenarnya bisa, kalau kamu mau bisa. Mengerti. Oke, mengerti. Oke, gini. Sebentar kan ada tugas, toh. Sebenarnya. Mengerti nih Kakak, mengerti nih. Iya, oke. Sebentar kan ada tugas. Terima kasih Kak. Iya. Nggak boleh itu 100, ada paling 100 juga di atasnya. Ukiran saya beda itu sama yang di bawah tuh. Iya. Ini Assalamualaikum. Oke. Salam. Oke, gini. Kan sebentar misalnya ada tugas. Kan? Dengar di suaraku? Ada. Iya, dengar. Pak. Ada tugas sebentar, Kak. Iya, ada kayaknya. Nggak pernah ada soalnya. Ya Kak, lanjutkan. Sebenarnya kan tugas kan dari yang sebelum-sebelumnya saya rasa kayak saya tuh sudah kasih kesempatan waktu banyak sekali gitu kan. Bapak juga biasa minta jam segini, terus saya biasa minta Pak bisa enggak jam begini gitu, saya minta pengurangan supaya tahu ada jaringan yang bermasalah atau bagaimana. Tapi kayaknya kayak bagaimana ya? Entah ada yang dikerjakan atau bagaimana jadi kalian terlambat. Kak, kalau saya mohon maaf Kak, maksudnya jaringan biasa biar terkenal di jaringan.